Sudah lama bersiniar, tapi masih kerap merasa gusar? Yuk bikin naik kelas kontenmu dengan kemampuan menulis yang mumpuni. Masterclass menulis untuk telinga batch 2, kelas podcast Siberkreasi. Masterclass menulis untuk telinga batch 2. Dapatkan dasar menulis sebelum bersuara, mencari inspirasi dan mewujudkan kreativitas, mengasah kemampuan tulisan non-fiksi, menajamkan skrip atau pointersmu, sampai mahir bikin tulisan jadi lisan. Tunggu apa lagi? Langsung meluncur ke www.kelaspodcastsiberkreasi.com. Gratis! Assalamualaikum warga desa Sukawedi. Pada kesempatan kali ini Bunga akan membacakan cerita dari Kak Amelia Insani. Semoga berkenan dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, aku Amelia. Pengalaman hororku ini terjadi saat aku menginap di rumah seorang teman saat ayah dari ibunya sedang pergi ke desa. Sebut saja nama temanku itu Puput. Aku sudah berteman dengannya selama 5 tahun dan pada suatu hari ada tugas berkelompok. Dan itu artinya aku harus mengerjakannya bersama Puput di rumahnya. Puput baru saja pindah ke rumahnya yang ini. Aku belum pernah tahu di mana dan seperti apa. Jadi setelah jam pelajaran sekolah telah usai dan setelah mengabari ibu, kami berangkat ke rumah Puput. Kami berdua berboncengan menggunakan motor, melewati jalan besar, pasar tradisional, dan beberapa sekolahan. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, dan kiri lagi. Sampailah kami pada sebuah jalan yang mulai menyempit dan hanya bisa dilewati satu jalur saja. Jalan sempit itu kanan dan kirinya terdapat dinding yang amat sangat tinggi dan dicat putih. Dan Puput tidak mengizinkan aku untuk mengendarai motor. Dia meminta agar motor dimatikan dan dituntun saja. Aku tidak tahu apa sebabnya. Sampailah kami di sebuah rumah mungil yang sangat asri yang banyak ditanami pohon dan bebungaan. Aku menoleh ke arah kiri. Terlihat dinding yang menjulang tinggi, sama seperti sebelumnya. Tapi beberapa menit kemudian aku mengetahui bahwa di sebelah dinding itu adalah kuburan. Sebuah lubang menganga dan tampak besar di antara dinding yang berdiri kokoh. Itulah sebabnya aku mengetahui kalau rumah Puput bersebelahan dengan kuburan. Aku masuk ke dalam rumah Puput. Kami belajar, kemudian Ibu Puput keluar membawa es sirup dan makanan kecil. Ibu Puput berkata bahwa sudah lama sekali tidak melihat aku bermain bersama Puput. Beliau teringat ketika terakhir kali main. Keluarga Puput masih tinggal di rumah yang merangkap sebagai restoran besar. Tapi karena mengalami suatu kemalangan, mereka sekeluarga harus pindah dan rumah yang lama pindah ke rumah ini dengan sisa uang yang ada. Ibu Puput juga berkata akan pergi ke desa untuk menengok nenek Puput yang sedang sakit dan memintaku untuk menemani Puput di rumah. Tawaran Ibu Puput tidak langsung aku terima, tidak ditolak juga. Tapi aku bilang akan menanyakan hal itu kepada ibu dan bapak di rumah. Singkat cerita, setelah diizinkan bapak dan ibu menemani Puput, menginaplah aku di sana. Malam itu adalah malam pertama berada di rumah yang bersebelahan dinding dengan kuburan. Apesnya aku terbangun tengah malam. Mungkin karena cuaca dingin, aku jadi ingin buang air kecil. Ingin minta ditemani Puput tapi tidak enak untuk membangunkannya. Di satu sisi takut kalau harus sendirian ke kamar mandi.
Dalam keadaan bimbang, sayup-sayup terdengar suara seseorang yang menangis merintih. Aku membuka perlahan jendela kamar Puput yang ada di depan tempat tidur. Jendela itu terbuat dari beberapa kaca naku dan sisinya terbuat dari besi yang sudah berkarat. Aku mencoba mengedarkan pandangan ke sekeliling dan mencari tahu suara tangisan tadi. Kekepuanku dijawab dengan telak di saat menoleh ke sisi kiri, ke arah dinding kuburan yang bolong itu. Mataku melihat sosok transparan, tipis, yang sedang duduk di atas dinding. Ini kali pertama aku melihat sesuatu yang seperti itu. Benar-benar membuatku kaget. Aku sampai pipis di celana. Aku lebih kaget ketika Puput menepuk bahu kananku dan bertanya kenapa malam-malam aku malah membuka jendela. Aku bilang bahwa aku mendengar seseorang yang sedang menangis, tapi Puput tidak menggubrisnya. Ia malah membahas kalau celanaku basah. Puput mengajak ke kamar mandi dan memberi pakaian ganti. Sialnya, lampu kamar mandi sedang putus dan belum diganti sepertinya. Untung ada cahaya bulan yang masuk dari celah lubang angin. Puput menyodorkan sebatang lilin ketika aku akan menutup pintu kamar mandi. Beberapa menit kemudian, aku sudah berganti pakaian. Aku kembali ke kamar karena tidak kulihat Puput lagi di sekitar dapur. Di kamar depan, terlihat Puput seperti sedang mencari sesuatu. Dia membuka lemari pakaian dan laci meja belajar. Aku bertanya, dia sedang mencari apa? Ternyata dia ingin mencari senter karena takut aku kegelapan di dalam kamar mandi tadi. Aku bingung. Padahal dia tadi sudah membawakan lilin. Tapi kenapa sekarang malah mencari senter? Ah, jangan bercanda kamu, Mel. Puput berkata seperti itu. Dan aku mengira kalau Puputlah yang sedang bercanda. Akhirnya daripada saling berkeras, kami memutuskan untuk ke dapur. Aku bilang kepadanya kalau tadi meletakkan lilin di atas meja makan. Sesampainya di dapur dan melihat ke arah meja makan, tidak ada lilin di sana. Aku buka tudung nasi, tapi hasilnya nihil. Terakhir mencoba mencari lilin itu di bawah meja. Segera saja aku merundukkan badan dan melihat ke arah kolong meja. Aku berteriak. Melihat seseorang yang sedang duduk jongkok memeluk lutut. Dia mengenakan pakaian tidur berwarna merah muda, sama seperti yang dipakai Puput sekarang. Aku panik, takut, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Aku segera bangun dan segera menarik tangan Puput yang aku ajak ke dapur tadi. Aku menarik tangan Puput dan berlari dengan kencang menuju kamar depan. Tak kuhiraukan lututku yang berbenturan dengan perabotan yang ada di rumah Puput. Puput tampak pasrah dan diam saja. Sampai dia tiba-tiba saja tertawa dan berkata, "Aku tidak suka main lari-larian, Mel." Aku yang masih menggenggam tangannya tak sadar kalau sedari tadi tangan itu begitu sejuk dan dingin. Badanku tidak mampu digerakkan sedikit pun. Keringat mulai bercucuran. Kembaran Puput itu tertawa. Suaranya begitu dekat di telinga, seperti menempel di belakang leher.
Aku menoleh perlahan dan memperhatikan sejenak wajah itu. Dia tersenyum. Wajahnya begitu putih, dingin seperti pualam. Senyumnya aneh. Sepertinya ia tidak suka kepadaku. Dia tertawa lagi. Tubuhnya terlihat berputar dan melesat. Tiba-tiba hilang dari pandanganku. Dan aku pun seketika tak sadarkan diri. Terima kasih warga Sukawadi yang sudah berkenan mendengarkan. Terima kasih juga kepada Do You See What I See. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.